Hai, selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Taurus. Kita lihat di sini Taurus ya, untuk love reading kamu di bulan Juni seperti apa. Aku tahu ini telat. So Taurus, kita langsung aja masuk ke hasil readingan kamu. Di sini kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama. Kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single. Oke, here we go. Kartu bawah di sini guys ada Four of Wands ya. Taurus, aku sebenarnya nggak mendeteksi sebuah masalah yang besar ya di permukaan. Hubungan kamu dengan pasangan kamu ini kelihatan tenang, biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak kelihatan sama orang di luar bahwasanya kalian hubungannya bermasalah. Ya rumah tangga mana sih hubungannya yang nggak bermasalah gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya ya memang ada masalah dalam hubungan kalian sekarang, kalian pinter banget nutupinnya. Orang nggak bakal nyangka kalau misalnya kalian di sini rumah tangganya atau hubungannya lagi bermasalah. Wah, Taurus kan hubungannya harmonis. Wah, Taurus kan sama pasangannya hubungannya sejahtera banget gitu ya. Orang nggak bakal nyangka bahwasanya kalian menyimpan masalah di sini ya. Tapi tahu nggak sih guys, ini adalah suatu hubungan dewasa yang memang sewajarnya hubungan dewasa pada umumnya. Memang begitulah relationship. Relationship itu di dalamnya ada masalah, ada kedamaian, ada kemarahan, semuanya ada di sana. Nggak ada ya hubungan itu yang sempurna. Oke, pasti ada masalah, pasti ada ini dan itu, dan masing-masing hubungan itu pasti akan berbeda ya. Masalahnya atau masing-masing individu pasti akan berbeda tingkat toleransinya terhadap pasangannya. Nah, di sini aku ngeliat kalian berdua berusaha untuk secara dewasa menyelesaikan masalah ini, oke? Atau bisa jadi kayak kalian udah ada default ya, atau semacam pemahaman ya, understanding terhadap satu sama lain bahwasanya kita udah dewasa, we make mistakes ya, kita buat kesalahan dalam hidup, ya udah kita berusaha untuk memaafkan satu sama lain aja. Aku ngelihatnya seperti itu Taurus, oke? Kamu tahu bahwasanya kamu sudah menyakiti perasaan kamu atau pasangan kamu tahu ya, dia sudah nyakitin kamu, ada kartu Three of Swords, dan dia berusaha di sini untuk make it up, oke? Dia berusaha di sini untuk memperbaikinya, memperbaiki hubungan kalian di sini. Walaupun mungkin kamu kayak nggak yakin juga gimana caranya untuk benar-benar memperbaiki hubungan ini secara keseluruhannya. Intinya di sini kayaknya kalian di sini fokus dengan apa yang terjadi di masa sekarang, apa yang kalian miliki di masa sekarang, dan that's it. Kalian move on dengan kehidupan kalian masing-masing dengan pernikahan ini atau dengan hubungan ini. Tapi kalau misalnya kamu tanya padaku, apakah pasangan saya kecewa Mbak dengan sikap saya? Iya, dia kecewa. Three of Swords. Bahkan di sini ada The Chariot. Ya udahlah, udah terjadi juga. Kayak tahu nggak sih ketika kita udah terluka, tapi kita udah nggak tahu mau diapain lagi tuh lukanya, kita cuma bisa sembuhin, ya udah kasih band-aid, that's it, kasih obat merah, ya udah kita harus melakukan kegiatan kita lagi. Nah, kayak gitu seseorang bertindak dalam mengobati rasa lukanya, oke? Jadi pasangan kamu di sini ngerasain luka itu. Walaupun mungkin dia nggak umbar rasa sakitnya. Ya udah kita kan berumah tangga, ya udah kita kan menjalin hubungan, itu adalah bagian dari
masalah yang harus kita hadapi bersama kayak gitu. Intinya seseorang di sini berusaha untuk menyikapinya secara dewasa ya. Aku ngeliat di sini Taurus. Karena di sini ada kartu Four of Spring atau Four of Wands, itu adalah kartu soal harmoni. Jadi kalian sebenarnya cukup balance ya energinya di sini. Cukup dewasa juga dalam mengimbangi hubungan ini. Walaupun si King of Torch ini mengganggu banget, tapi aku nggak akan bicara ke arah sana. Kita akan coba klarifikasi dulu ya. Beberapa kartu menggunakan Lenormand di sini Taurus. Here we go. Sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun lukanya, atau seperih apapun lukanya ya yang dirasakan oleh kamu atau pasangan kamu, atau kedua belah pihak, ya kalian mencoba untuk menyembuhkannya. Not a big deal gitu loh. Kalian berusaha untuk tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah yang besar di antara kalian berdua. Which is itu cuma orang dewasa yang bisa melakukannya. Cuma orang-orang yang bijaksana yang bisa melakukannya, ya nggak sih? Karena yakinlah guys, setelah sekian lama aku tarot reading ini yang akhirnya menginspirasi aku untuk ambil pendidikan counseling juga. Gak ada hubungan itu yang sempurna guys, serius. Gak ada hubungan itu yang sempurna, dan ketika kita memasuki pernikahan itu sendiri atau relationship itu sendiri, bukan berarti kita stop evolving, bukan berarti kita berhenti untuk bertumbuh. Dan dalam proses bertumbuh pasti ada trial and error gak sih? Dan hanya orang-orang bijaksana yang bisa memaknai trial dan error itu dengan baik. Nah, di sini kalian berdua punya jiwa itu untuk fighting for life, fighting for this relationship, which is a good thing. I admire this kind of adultness in your relationship gitu loh. Kayak bener-bener hubungan yang dewasa ya. Terlepas ini permasalahannya apa, balik lagi kita nggak akan singgung ke arah sana. Tapi di sini karena ada kartu Princess of Swords di kartu potensi, aku sih ngeliat di sini kalian berdua akan secara aktif ya mencoba di sini untuk benar-benar menstabilkan hubungan ini lagi, berusaha untuk tetap percaya dengan satu sama lain. Oke. Jadi ini kayaknya kalian berdua nggak gampang terusik lah hubungannya, walaupun mungkin ada pihak ketiga. Oke. Wow. Kita coba lihat di sini Taurus untuk oracle cards-nya. Here we go. So guys, di sini ada kartu trust dan true love. So dua kartu ini aja itu tuh udah mengisyaratkan ya atau mengkonfirmasi bahwasanya kalian berdua memang punya kepercayaan yang besar terhadap satu sama lain. Hubungan gak akan bertahan kalau kalian berdua udah gak ada rasa percaya terhadap satu sama lain. Gak akan bisa berhasil. Oke. Jangankan LDR satu rumah aja, kalau misalnya kamu gak percaya dengan pasangan kamu pasti akan selalu curiga dengan apa yang ada di ponsel pasangan kamu, apa yang dia lakukan dalam kesehariannya, ya gak sih? Nah di sini kamu ada itu, true love dan trust, despite whatever happen gitu loh. Oke, kemudian ada kartu calling in your soulmate. Apapun permasalahannya, jangan lupa untuk ikut sertakan Tuhan dan semesta dalam situasinya kamu, karena mungkin ini situasinya memang bagi sebagian dari kamu di luar kendalinya kamu ya Taurus ya. Okay? But I think it's overall a good reading ya. Kita lanjut di sini bagi Taurus yang single. Here we go.
The Emperor, Ace of Cups, Princess of Cups, Justice. Kartu bawah di sini ada The Devil. Taurus yang single, mungkin kamu di sini terhubung dengan Capricorn, Libra, Aries, Pisces, Scorpio, atau Cancer. Ada satu individu spesifik yang kita bicarakan di sini, guys. Mungkin kamu udah deket sama orang ini, atau bisa jadi ini kayak teman, rekan kerja, atau ya ada di circle kamu lah, tapi nggak ada label, nggak ada status. Tapi kamu tahu kedekatan kamu dan orang ini melebihi pertemanan biasa atau hubungan profesional biasa. You know it. Atau kalian berdua mengetahuinya atau menyadarinya. Hanya saja yang menjadi kendala di sini adalah Ace of Cups. Untuk maju ke arah sana, maju ke arah loving relationship atau romantic relationship, itu yang jadi kendalanya. Mungkin kita coba klarifikasi nanti. Tapi tahu nggak guys, di sini ada kartu Princess of Cups. Dalam beberapa kasus mungkin antara kamu dengan orang ini, kalian interaksinya kurang bagus. Mungkin orang ini mengurangi komunikasi, atau kamu ngerasa orang ini menjaga jarak. Dalam waktu dekat ini, mungkin orang ini akan mengontak kamu lagi. Dan mungkin kamu ya, atau si individu ini tuh udah sampai di tahap kangen berat sama kamu, atau mungkin sudah sampai di tahap obsesi ya. Karena The Devil juga merupakan kartu soal obsesi. Jadi dia gak tahan gitu loh, kalau misalnya dia gak deket sama kamu. Jadi selama ini dia menjauh dari kamu, dia gak berinteraksi dengan kamu, dia gak komunikasi, itu sebenarnya menyiksa dia, Taurus. Nah, jadi dalam waktu dekat dia akan kontak lagi. Tapi kita coba lihat dulu ya kartu klarifikasinya, karena kartu sarannya adalah Justice. Jikapun kamu di sini merespon orang ini, aku sih kalau ngeliat kartu saran Justice ya, mungkin belum akan ada perubahan yang signifikan atau sebuah stabilitas yang akan dihadirkan oleh orang ini. Oke. Kita coba lihat dulu deh kartu klarifikasinya ya guys. Oh my goodness, so Taurus, bagi sebagian dari kamu tahu nggak? Ketika orang ini mengontak kamu lagi, dia akan menawarkan stabilitas, guys. Oh my goodness, di sini ada house dan juga bouquet. Bagi sebagian dari kamu, mungkin orang ini akan melamar kamu, menyatakan perasaannya kepada kamu di sini, atau mungkin memberikan semacam label dalam hubungan kalian berdua kayak pacaran, ya. Wow. Jadi jarak ya yang mungkin terbentuk antara kamu dengan orang ini sebelumnya, di mana kalian di sini ada periode tidak berkomunikasi mungkin sebelumnya ya, Taurus ya, atau bisa jadi bagi cross watchers, membuat orang ini tuh akhirnya sadar bahwasanya dia itu memang maunya kamu, Taurus. Jadi apa yang bisa saya lakukan, Mbak, di dalam situasi ini? Ya kalau misalnya memang dia sudah mengutarakan keinginannya untuk meminang kamu atau serius dengan kamu, ya terima aja sih. Mungkin itu makna kehadiran kartu Justice di sini ya. Mungkin memang harus orang ini yang mengutarakan keinginannya untuk ingin bersama kamu dulu, tidak tergantung gender. Wah, ini bagus sih. Akhirnya loh guys, akhirnya orang ini setelah pertimbangan yang cukup matang mungkin ya. Banyak konflik dalam dirinya, konflik batin. Ada kartu whip di sini, dia tuh bener-bener kayak keras banget ke dirinya memikirkan keputusan ini. Dia akhirnya kembali ke kamu di sini atau jujur ke kamu terkait isi hatinya. Wow, orang ini juga sepertinya mencintai kamu guys. Di sini ada kartu Heart dan Rider ya. So this person truly loves you guys, or this person really interested in you. Orang ini benar-benar tertarik sama kamu. Wow. Kita lihat di sini oracle cards-nya, oke? Okay?
Oke, di sini ada kartu New Love. Kenapa? Kamu punya pilihan lain. Mungkin salah satu ciri-ciri lain ya dari individu ini, mungkin ada perbedaan usia yang signifikan banget antara kamu dengan orang ini. Oke, dan itu mungkin sempat bikin kamu ragu untuk mau sama orang ini ya, Taurus ya. Dan ada orang lain antara kamu dan orang ini, ada kartu New Love. Mungkin kamu yang menghadirkannya atau orang ini yang menghadirkannya, tapi akhirnya aku ngeliat di sini akhirnya seseorang memilih kamu di sini, Taurus. I don't know, that's very specific. Itu spesifik banget. Kemudian ada kartu let go of control issues dan make the effort. Bukan berarti di sini kamu harus menyerah gitu ya. Dengan aku bilang biarkan orang ini yang bilang ke kamu duluan bahwasanya dia mau sama kamu, enggak. Tapi pasif, menunggu waktu yang tepat. Oke. Make the effort, jangan lupa untuk usaha juga mengimbangi orang ini, dan jangan fokus ke tujuan akhirnya, fokus ke gimana caranya hubungan kalian di sini bisa semakin harmonis, gimana caranya kalian di sini bisa saling nyaman lagi atau lebih nyaman lagi dengan satu sama lain. Let go of control issues, oke? Itu sarannya. So Taurus, ini readingan yang positif banget. Aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!